Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jeritan Amel menggema di ruangan bercat putih steril itu, menyatu dengan bunyi monoton dari mesin pemantau detak jantung. Keringat membasahi keningnya, menempelkan helai-helai rambut ke pelipisnya yang pucat. Rasa sakitnya luar biasa, seperti gelombang pasang yang datang lagi dan lagi, meremukan tulang punggungnya, menarik setiap urat di tubuhnya hingga batas maksimal. Di tengah badai rasa sakit itu, hanya ada satu hal yang menjadi sauh bagi kesadarannya. Wajah Bima, suaminya. Ia membayangkan senyum Bima yang selalu berhasil menenangkannya, janji-janji manis Bima tentang masa depan mereka bertiga, dan bagaimana Bima akan menggendong putra mereka dengan bangga. Bima tidak bisa menemaninya saat ini karena ada urusan pekerjaan mendadak di luar kota. Setidaknya itulah yang dikatakannya. Urusan yang sangat penting, yang akan menjamin masa depan keluarga kecil mereka. Amel percaya, ia selalu percaya pada Bima. Seorang perawat dengan lembut menyeka keningnya. Tarik napas panjang, Bu Amel. Sedikit lagi, kepalanya sudah terlihat. Suara perawat itu terdengar jauh, teredam oleh rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa. Amel mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, mendorong dengan sekuat tenaga sambil memejamkan mata. Ia tidak lagi melihat dinding rumah sakit atau lampu neon yang menyilaukan. Ia melihat rumah baru mereka, taman kecil di belakang tempat putra mereka akan belajar berjalan, dan Bima yang memeluknya dari belakang sambil berbisik bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar lunas. Cinta memberinya kekuatan. Cinta membuatnya bertahan dari rasa sakit yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, sebuah tangisan kencang dan nyaring memecah keheningan, mengusir semua rasa sakit. Tangisan pertama putranya. Air mata kelegaan dan kebahagiaan mengalir di pipi Amel. Ia berhasil. Mereka berhasil. Di belahan kota yang lain, di sebuah Grand Ballroom Hotel Bintang 5 yang megah, Bima merapikan dasi kupu-kupu sutranya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Jas yang ia kenakan adalah rancangan desainer ternama, pas di badan dan memancarkan aura kemewahan. Tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya, hanya ada senyum puas dan antisipasi yang berkilauan di matanya. Di sampingnya, ibunya, Ibu Santi, merapikan lipatan kecil di bahu jas Bima dengan jemari yang dihiasi cincin berlian. Wajahnya berseri-seri, penuh kemenangan. Kau tampak sempurna, nak, desisnya, lebih seperti penegasan daripada pujian. Semua mata akan tertuju padamu dan Siska. Ini adalah awal dari kejayaan keluarga kita. Bima tertawa kecil. Tentu saja, Bu. Semua sudah diatur sesuai rencana. Tamu-tamu penting dari keluarga Siska sudah mulai berdatangan. Ayahnya akan menjadi mitra bisnis yang luar biasa. Ia melirik ke sekeliling ruangan yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar putih dan kristal yang menjuntai dari langit-langit. Karpet merah tebal terhampar menyambut para tamu, dan alunan musik orkestra yang lembut mengalun di udara. Ini adalah dunia yang selalu ia dambakan, dunia yang ia yakini pantas ia dapatkan. Dunia yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh Amel, wanita sederhana yang naif itu. Ibu Santi menepuk lengannya. Ingat, Bima. Jangan pikirkan lagi masa lalumu. Anggap saja itu adalah investasi yang akhirnya cair hari ini. Semua tabungannya, semua hasil kerja kerasnya, telah membawamu ke pelaminan ini. Itu adalah satu-satunya kegunaan dia. Mereka berdua tersenyum, senyum yang sama, dingin dan penuh perhitungan. Tidak ada sedikitpun rasa bersalah dalam diri mereka, hanya ada kepuasan atas rencana yang berjalan begitu sempurna. Kembali di rumah sakit, setelah putranya dibersihkan dan diletakkan di dadanya, Amel merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua rasa sakit hilang, digantikan oleh gelombang cinta yang murni untuk makhluk mungil yang sedang menggeliat di pelukannya. Jari-jari kecilnya yang rapuh mencengkeram jari telunjuk Amel. Matanya yang masih terpejam tampak begitu damai. Ia begitu mirip dengan Bima. Hati Amel membuncah. Ia harus segera memberitahu suaminya. Dengan tangan sedikit gemetar karena sisa-sisa kelelahan, ia meraih ponselnya. Ia mengambil foto pertama putranya, foto close-up wajah mungilnya yang sedang tertidur pulas, bibir kecilnya bergerak-gerak seolah sedang bermimpi. Sebuah mahakarya. Ia mengirimkan foto itu ke Bima, dengan sebuah pesan singkat yang syarat dengan emosi. Putra kita sudah lahir, Mas. Dia sehat dan sangat tampan, sepertimu. Amel menunggu dengan jantung berdebar. Ia membayangkan bagaimana Bima akan melompat kegirangan saat menerima pesan ini, bagaimana ia mungkin akan langsung meninggalkan pekerjaannya dan bergegas ke rumah sakit.
Ia menatap layar ponselnya, menunggu balasan. 1 menit berlalu. Lalu 2 menit. Mungkin sinyalnya buruk, pikirnya. Mungkin Bima sedang di tengah rapat penting. Amel mencoba menenangkan dirinya, mengalihkan perhatiannya pada putranya, mengelus pipinya yang lembut. Namun, matanya terus melirik ke layar ponsel. Akhirnya, setelah 5 menit yang terasa seperti 1 jam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bima. Dengan senyum lega, Amel membukanya. Senyumnya langsung membeku di wajahnya, lalu perlahan-lahan luruh, digantikan oleh ekspresi kosong penuh ketidakpercayaan. Kata-kata di layar itu terasa begitu asing, begitu tajam, menusuk langsung ke jantungnya. Pernikahanku dengan Siska akan segera dimulai. Jangan pernah hubungi aku lagi. Anak itu bukan urusanku. Dunia Amel seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini pasti salah. Ini lelucon. Mungkin ponsel Bima dibajak. Ia mencoba membaca ulang pesan itu, berharap matanya salah, berharap otaknya salah menafsirkan. Tapi kata-kata itu tetap sama, dingin dan kejam. Sebelum ia sempat mencerna apa yang terjadi, sebuah pesan lain masuk. Kali ini dari Ibu Santi. Tidak ada kata-kata, hanya sebuah foto. Foto itu menunjukkan Bima yang sedang tersenyum lebar, berdiri di atas pelaminan yang sangat mewah, dan di sampingnya adalah seorang wanita cantik dalam balutan gaun pengantin yang berkilauan. Siska. Ibu Santi berdiri di samping mereka, memeluk keduanya dengan bangga. Latar belakangnya adalah dekorasi bunga yang sama persis, seperti yang ada di foto-foto vendor pernikahan yang pernah dilihat Amel di majalah. Ponsel itu terlepas dari genggamannya yang lemas, jatuh ke selimut dengan bunyi yang nyaris tak terdengar. Suara mesin pemantau detak jantung tiba-tiba terasa begitu memekakan telinga. Ruangan putih yang tadinya terasa seperti surga karena kelahiran putranya, kini berubah menjadi neraka yang dingin dan sunyi. Kebahagiaan terbesarnya terjadi di hari yang sama dengan pengkhianatan terdalamnya. Amel hanya bisa menatap kosong ke dinding, sementara air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Keheningan yang menyelimuti Amel terasa lebih berat daripada selimut rumah sakit yang membungkus tubuhnya. Ia tidak menangis lagi, air matanya sudah kering, meninggalkan jejak dingin di pipinya. Ia hanya duduk di sana, bersandar pada bantal, memeluk bayinya yang tertidur dengan erat seolah-olah dunia di luar sana bisa merenggutnya kapan saja. Pikirannya kosong, sebuah mekanisme pertahanan dari otaknya untuk melindunginya dari rasa sakit yang begitu hebat hingga nyaris tak tertahankan. Seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisinya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Bu Amel, Anda baik-baik saja? Tekanan darah Anda sedikit naik. Apa ada yang bisa saya bantu? Amel hanya menatapnya dengan pandangan kosong, tidak mampu membentuk kata-kata. Perawat itu menghela napas, lalu mengganti kantong infus Amel dalam diam sebelum pergi. Saat itulah bayinya mulai menggeliat dan mengeluarkan rengekan kecil. Lapar. Rengekan itu, suara kehidupan yang begitu bergantung padanya, berhasil menembus kabut tebal di benak Amel. Ia bukan lagi hanya Amel, ia adalah seorang ibu. Dan seorang ibu tidak boleh menyerah. Dengan jari-jari yang masih terasa kaku, ia mengambil ponselnya. Hanya ada satu nama di benaknya yang bisa ia hubungi. Satu-satunya orang yang tidak akan pernah menghakiminya, satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya. Alex. Sahabat lamanya sejak kuliah. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. Alex, bisiknya, suaranya serak dan pecah. Halo, Amel? Ada apa? Bukankah seharusnya kau? Suara Alex terdengar ceria, sebelum akhirnya ia menyadari ada yang tidak beres dari nada suara Amel. Amel, kau kenapa? Apa terjadi sesuatu? Amel menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan isak tangis yang kembali mengancam. Aku butuh bantuanmu, Alex. Bisakah kau datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda? Aku di ruang mawar, nomor 201. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Alex hanya berkata, aku segera ke sana. Jangan kemana-mana. Panggilan itu berakhir, dan Amel merasa sedikit beban di dadanya terangkat. Ia tidak sendirian. Setengah jam kemudian, Alex tiba dengan napas terengah-engah, wajahnya penuh kekhawatiran. Ia membawa sekantong buah-buahan dan beberapa botol minuman. Namun, senyumnya langsung hilang saat melihat kondisi Amel. Ia melihat mata Amel yang bengkak, tatapannya yang kosong, dan bayi mungil di pelukannya. Amel, apa yang terjadi? Di mana Bima? Tanya Alex sambil meletakkan bawaannya di meja. Amel tidak menjawab, ia hanya menyerahkan ponselnya kepada Alex. Dengan dahi berkerut, Alex mengambil ponsel itu dan membaca 2 pesan terakhir yang diterima Amel. Wajahnya berubah dari khawatir menjadi marah. Rahangnya mengeras,
dan tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Brengsek, desisnya pelan, penuh amarah. Ia menatap Amel dengan tatapan iba. Aku tidak tahu harus berkata apa, Mel. Ini di luar batas kewarasan. Alex, sebagai seorang pengacara, sudah melihat banyak kasus buruk, tapi pengkhianatan sedingin dan sekejam ini terasa sangat personal. Alex segera mengambil alih situasi. Kau sudah makan? Kau butuh istirahat. Biar aku yang urus administrasinya. Amel hanya mengangguk lemah. Ia terlalu lelah secara emosional dan fisik untuk berdebat. Sementara Amel mencoba menyusui putranya untuk pertama kali, Alex pergi ke bagian administrasi rumah sakit. Ia kembali 15 menit kemudian, namun raut wajahnya jauh lebih kelam dari sebelumnya. Mel, ada masalah, katanya pelan, mencoba menjaga suaranya agar tidak membangunkan bayi. Tagihan persalinanmu belum dibayar sama sekali. Jumlahnya cukup besar. Aku tanya ke kasir. Mereka bilang Bima seharusnya sudah menyelesaikan pembayaran deposit sejak minggu lalu, tapi dia tidak pernah datang. Pukulan lain menghantam Amel. Jadi, Bima tidak hanya meninggalkannya, ia meninggalkannya dalam keadaan terlilit hutang. Tabungan bersama kami, bisik Amel. Ada di bank sentral. Seharusnya lebih dari cukup. Dengan bantuan Alex, Amel mencoba mengakses rekening bersama mereka melalui aplikasi mobile banking. Ia memasukkan kata sandinya, jantungnya berdebar kencang. Ia berdoa dalam hati, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Halaman saldo terbuka. Angka yang tertera di sana membuatnya mual. 0 rupiah. 0 rupiah. Seluruh tabungan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, uang yang ia kumpulkan dengan lembur dan hidup hemat, uang yang seharusnya menjadi dana untuk masa depan putranya, semuanya lenyap. Alex melihat ekspresi ngeri di wajah Amel, dan segera mengambil alih ponsel itu. Sebagai seorang pengacara, nalurinya langsung bekerja. Ia mulai memeriksa riwayat transaksi. Matanya menyipit saat melihat serangkaian transfer besar dalam 2 bulan terakhir. Transfer ke rekening atas nama Ibu Santi, lalu ke beberapa rekening perusahaan yang terdengar seperti vendor perencana pernikahan, catering mewah, dan butik desainer. Semuanya sudah direncanakan dengan sangat matang. Mereka tidak hanya mengambil uangnya, mereka merampoknya secara sistematis untuk membiayai kehidupan baru mereka. Ini perampokan, Mel. Ini kejahatan, kata Alex dengan suara tegas. Kita bisa menuntut mereka. Kita bisa. Perkataan Alex terputus oleh dering ponselnya. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi instingnya mengatakan ia harus mengangkatnya. Halo, dengan Alex, sapanya. Suara di seberang terdengar profesional. Ternyata itu adalah panggilan dari salah seorang rekannya yang bekerja di kepolisian. Lex, aku cuma mau kasih info tidak resmi. Ada laporan masuk barusan terhadap salah satu klienmu, namanya Amelinda Sari. Laporan atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Pelapornya adalah Bima Wijoyo dan Santi Wijoyo. Alex terdiam membeku. Ia melirik Amel yang sedang menatapnya dengan penuh harap, lalu kembali fokus pada panggilan telepon. Kau serius? Atas dasar apa? Rekannya menjelaskan secara singkat bahwa Bima dan ibunya menuduh Amel telah menyalahgunakan posisinya di perusahaan keluarga Bima, tempat Amel pernah membantu pembukuan, untuk mentransfer dana perusahaan ke rekening pribadinya sebelum ia kabur. Setelah menutup telepon, Alex menatap Amel dengan tatapan yang belum pernah Amel lihat sebelumnya. Sebuah campuran antara amarah, kasihan, dan ketakutan. Amel, katanya pelan, suaranya berat. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Mereka tidak hanya mengambil uangmu dan meninggalkanmu. Mereka sudah menyiapkan laporan polisi atas namamu. Mereka menuduhmu melakukan penggelapan dana. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkanmu, mereka ingin memastikan kau hancur, bahkan mungkin dipenjara. Dunia Amel yang sudah hancur berkeping-keping, kini seolah dilenyapkan menjadi debu. Mereka ingin merebut segalanya, termasuk kebebasannya dan mungkin juga haknya atas putranya sendiri. Untuk sesaat, Amel merasa ingin menyerah. Ia ingin lenyap saja dari muka bumi. Namun, saat ia menunduk dan menatap wajah putranya yang tertidur damai, sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa sakit yang membakar itu perlahan mendingin, mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Keputusasaan telah sirna, digantikan oleh amarah sedingin es. Ia menatap Alex, dan kali ini, tidak ada lagi air mata di matanya. Hanya ada kilat baja yang mengerikan. Alex, katanya dengan suara yang tenang namun bergetar karena amarah yang tertahan. Kalau begitu, kita tidak akan bertahan.
Kita akan menyerang balik. Ruangan rumah sakit itu telah berubah. Tirai-tirai ditarik rapat, menciptakan suasana yang terisolasi dari dunia luar. Alex telah mengubah meja kecil di samping tempat tidur menjadi pusat komando darurat. Laptopnya terbuka, menampilkan dokumen-dokumen hukum yang rumit, dan beberapa buku catatan legal tergeletak di sampingnya. Amel, dengan bayinya yang tertidur di keranjang di sisinya, tidak lagi tampak seperti korban yang rapuh. Sorot matanya tajam, pikirannya jernih, dan setiap gerakannya menunjukkan tujuan. Amarah telah menjadi bahan bakarnya, dan tekadnya telah menjadi kerangka bajanya. Mereka tidak punya banyak waktu. Alex menjelaskan bahwa laporan polisi seperti ini, yang diajukan oleh orang-orang dengan koneksi seperti keluarga Siska, bisa bergerak sangat cepat. Mereka harus menemukan bukti balasan sebelum surat panggilan resmi dilayangkan. Mereka membangun narasi yang sangat rapi. Mel, kata Alex, suaranya serius sambil menunjuk diagram yang ia buat di buku catatannya. Mereka akan mengklaim bahwa kau, karena sakit hati akan diceraikan, mencoba membalas dendam dengan mencuri uang perusahaan. Mereka akan menggunakan transaksi ke rekening pribadimu yang kau lakukan untuk keperluan rumah tangga sebagai bukti awal. Lalu, mereka akan mengatakan kau mentransfer sisanya ke rekening rahasia sebelum kabur. Fakta bahwa kau berada di rumah sakit saat pernikahan mereka terjadi akan mereka putar, seolah kau sedang membangun alibi. Ini jahat, tapi di mata hukum yang hanya melihat hitam dan putih di atas kertas, ini bisa terlihat meyakinkan. Amel mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang diucapkan Alex adalah cambuk yang melecut semangatnya. Ia tidak akan membiarkan mereka memutarbalikkan fakta. Ia tidak akan membiarkan mereka melukisnya sebagai penjahat. Saat itulah, sebuah ingatan muncul di benaknya, sebuah ingatan yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam karena terasa tidak sejalan dengan citra Bima yang ia cintai. Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu. Mereka baru saja pindah ke rumah pertama mereka, dan Amel sedang membantu Bima memilah barang-barang lamanya. Ada sebuah laptop tua yang sudah tidak terpakai. Bima memintanya untuk membersihkan semua datanya sebelum laptop itu disumbangkan. Amel, dengan patuh, melakukannya. Saat sedang menyalin file-file penting, ia menemukan sebuah folder yang tersembunyi, namanya hanya berupa serangkaian angka acak. Karena penasaran, ia membukanya. Isinya bukanlah foto-foto lama atau dokumen pekerjaan. Isinya adalah rekaman-rekaman audio. Ia mengklik salah satunya. Suara Bima yang lebih muda, lebih arogan, terdengar jelas, bercampur dengan tawa teman-temannya di sebuah bar. Kalian tidak mengerti seninya, kata Bima dalam rekaman itu. Perempuan itu seperti investasi. Pilih yang punya potensi, yang tulus, yang pekerja keras tapi sedikit naif. Buat dia jatuh cinta mati-matian. Buat dia percaya bahwa kau adalah dunianya. Dia akan bekerja untukmu, memberimu segalanya. Dan ketika kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan dan menemukan target yang lebih besar, kau tinggal pergi. Pastikan kau pergi dengan cara yang membuatnya terlihat seperti kesalahannya. Amel ingat bagaimana jantungnya terasa berhenti berdetak saat itu. Ia mendengarkan beberapa file lain. Ada rekaman Bima yang menyombongkan diri tentang cara menipu dalam kesepakatan bisnis kecil, cara memanipulasi angka agar terlihat menguntungkan. Saat itu, cintanya pada Bima membuatnya menyangkal semua yang ia dengar. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah Bima di masa lalunya yang kelam, bahwa ia telah berubah. Namun, sebagian kecil dari dirinya, sebuah insting purba untuk melindungi diri, menyuruhnya untuk tidak menghapus folder itu. Ia menyalin seluruh folder itu ke sebuah hard drive eksternal kecil, menyimpannya di dalam kotak peninggalan ibunya, dan mencoba melupakan keberadaannya. Sampai hari ini, Alex, kata Amel, suaranya mantap. Aku punya sesuatu. Sesuatu yang mungkin bisa kita gunakan. Ia menjelaskan tentang laptop tua itu dan hard drive yang ia simpan. Mata Alex melebar. Ini bisa menjadi titik baliknya. Di mana hard drive itu sekarang? Tanyanya cepat. Di rumah kontrakan lama kita. Di dalam kotak kayu di bawah lantai papan yang longgar di dalam lemari pakaianku. Tanpa membuang waktu, Alex segera pergi. Amel menunggu dengan cemas. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ia menatap putranya, berjanji dalam hati bahwa ia akan melindunginya, bahwa ia akan membersihkan namanya dan memberikan masa depan yang layak untuk anaknya, masa depan yang bebas dari bayang-bayang ayah dan neneknya yang licik. Alex kembali 2 jam kemudian, napasnya sedikit terengah tapi matanya berbinar penuh semangat. Ia membawa hard drive kecil berwarna perak. Tanpa berkata-kata, ia menyambungkannya ke laptopnya. Mereka berdua menatap layar saat folder-folder itu muncul. Ada puluhan file audio, dokumen-dokumen yang dipindai, bahkan beberapa foto.
Alex membuka file audio pertama yang pernah Amel dengar. Suara Bima yang arogan kembali memenuhi ruangan sunyi itu. Alex mendengarkan dengan saksama, ekspresinya mengeras menjadi topeng seorang pengacara yang telah menemukan peluru emasnya. Ini bukan hanya bukti karakter buruk, Mel, katanya setelah rekaman itu selesai. Ini adalah bukti niat dan pola perilaku. Kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan padamu bukanlah tindakan spontan, melainkan puncak dari sebuah rencana jahat yang sudah lama ia pikirkan. Ini akan menghancurkan kredibilitasnya sebagai pelapor. Mereka memeriksa file lainnya. Ada bukti-bukti bagaimana Bima menipu mitra bisnis pertamanya, bagaimana ia memalsukan tanda tangan untuk pinjaman kecil. Semuanya adalah kejahatan skala kecil, tapi jika dirangkai, akan membentuk potret seorang penipu berantai. Senjata mereka bukan lagi hanya perisai untuk bertahan, tapi sebuah tombak untuk menyerang balik. Amel merasakan gelombang kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia bukan lagi korban yang pasrah. Ia adalah seorang pejuang yang telah menemukan senjatanya. Rencana mulai terbentuk di benak mereka, bukan lagi hanya untuk membersihkan nama Amel, tapi untuk membongkar seluruh kebusukan Bima dan Ibu Santi di hadapan dunia. Mereka ingin menghancurkanku sampai ke akar-akarnya, bisik Amel, lebih pada dirinya sendiri. Mereka tidak tahu, akulah yang akan mencabut mereka sampai ke akarnya. Malam itu, di ruangan rumah sakit yang sunyi, di bawah cahaya lampu neon, persekutuan untuk pembalasan dendam telah lahir. Beberapa hari kemudian, pemandangan telah berubah drastis. Amel dan bayinya tidak lagi berada di rumah sakit. Berkat bantuan Alex yang bergerak cepat, mereka kini menempati sebuah apartemen servis yang aman dan tidak terlacak, sebuah cafe house. Suasananya jauh lebih nyaman, tetapi ketegangannya justru meningkat. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Di satu sisi, tim hukum Alex bekerja keras untuk menunda proses laporan polisi terhadap Amel dengan berbagai manuver legal. Di sisi lain, Amel dan Alex menyusun strategi serangan mereka. Ruang tamu apartemen itu kini dipenuhi papan tulis putih, catatan tempel, dan cetakan dokumen. Ini adalah ruang perang mereka. Mereka sepakat bahwa serangan pertama tidak boleh bersifat frontal. Mereka harus menggerogoti fondasi kekuatan musuh mereka secara perlahan, dari dalam, menciptakan keretakan sebelum menjatuhkan seluruh bangunan. Kita mulai dari yang paling angkuh, kata Amel sambil menunjuk foto Ibu Santi yang ia temukan di sebuah artikel majalah gaya hidup. Kekuatan terbesarnya adalah citranya di kalangan sosialita. Ia membangun reputasi sebagai wanita terhormat dari keluarga kaya raya yang berhasil membesarkan putra yang sukses. Itu semua kebohongan. Amel mulai menceritakan semua yang ia ketahui tentang ibu mertuanya kepada Alex. Ia menceritakan tentang masa lalu Ibu Santi yang sebenarnya, yang sering diceritakan oleh kerabat jauh Bima saat mereka pikir Amel tidak mendengarkan. Ibu Santi berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ia terobsesi dengan kekayaan dan status sejak muda. Ia pernah terlilit hutang yang sangat besar pada rentenir, sebelum akhirnya menikah dengan ayah Bima yang saat itu merupakan seorang pegawai negeri biasa. Ia bahkan pernah berselisih hebat dengan saudara-saudaranya sendiri, karena masalah warisan tanah yang nilainya tidak seberapa. Dia paling takut terlihat miskin, simpul Amel. Dia lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan uang. Alex mengangguk, otaknya yang tajam langsung menangkap inti permasalahannya. Perang persepsi, gumamnya. Kita tidak perlu menuduhnya dengan kejahatan. Kita hanya perlu menceritakan kisah masa lalunya yang sebenarnya. Kebenaran, jika diungkapkan pada waktu dan tempat yang tepat, bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari fitnah. Namun, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka butuh seorang profesional. Seseorang yang bisa bergerak di dunia abu-abu tanpa meninggalkan jejak. Alex memiliki koneksi yang tepat. Melalui panggilan video terenkripsi, ia memperkenalkan Amel kepada seorang pria paruh-baya bernama Heru. Penampilan Heru biasa saja, tidak mencolok, tipe orang yang akan langsung Anda lupakan setelah bertemu. Tapi di dunianya, ia adalah seorang legenda, seorang private investigator yang spesialisasinya adalah menggali informasi dan menyebarkannya seperti virus. Amel, meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju. Ia memberikan semua informasi yang ia miliki kepada Heru, nama-nama kerabat lama Ibu Santi, alamat rumah masa kecilnya di sebuah gang sempit, bahkan nama rentenir yang pernah mengejarnya. Saya tidak ingin Anda berbohong, Pak Heru, kata Amel dengan tegas. Saya hanya ingin Anda membuat orang-orang di lingkaran sosialnya sekarang bertanya-tanya, dari mana sebenarnya seorang Santi Wijoyo berasal. Heru tersenyum tipis. Saya mengerti, Bu Amel. Saya tidak menjual kebohongan. Saya hanya menyajikan fakta dalam kemasan yang menarik. 2 hari kemudian, rencana itu dieksekusi.
Heru tidak mendekati para sosialita itu secara langsung. Ia memulai dari pinggiran. Ia mendatangi sebuah reuni SMA lama Ibu Santi, menyamar sebagai seorang alumni yang sedang menulis buku kenangan. Ia mewawancarai teman-teman lama Ibu Santi, memancing cerita-cerita tentang masa sulit mereka. Lalu, ia bergerak ke lingkaran berikutnya, seorang desainer gaun langganan para sosialita yang terkenal suka bergosip. Heru, dengan menyamar sebagai klien potensial, secara tidak sengaja, menjatuhkan beberapa informasi menarik. Oh, Tante Santi Wijoyo? Saya dengar beliau orang yang sangat gigih, ya? Memulai semuanya dari nol di sebuah kampung kecil. Sungguh inspiratif. Benih keraguan mulai ditanam. Informasi-informasi kecil itu mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari satu grup arisan ke grup lainnya, dibumbui dan dilebih-lebihkan di setiap pemberhentian. Puncaknya terjadi di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh istri seorang pejabat tinggi, sebuah acara di mana Ibu Santi diharapkan menjadi pusat perhatian. Ia datang dengan gaun mewah dan perhiasan yang berkilauan, menyapa semua orang dengan senyum agung. Namun, ia merasakan ada yang berbeda. Orang-orang masih tersenyum padanya, tetapi ada tatapan aneh di mata mereka. Saat ia mengambil segelas sampanye, ia melewati dua wanita yang sedang berbisik. Ia pura-pura tidak mendengar, tetapi telinganya yang terlatih menangkap potongan percakapan mereka. Katanya dulu sampai harus jual gorengan untuk bayar hutang. Pantas saja anaknya begitu, ternyata DNA-nya memang oportunis. Senyum di wajah Ibu Santi membeku. Darahnya terasa surut dari wajahnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi kemanapun ia pergi, ia merasa menjadi subjek bisikan. Benteng status sosial yang ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun kini terasa begitu rapuh. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Dengan panik, ia meninggalkan pesta lebih awal, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Begitu masuk ke dalam mobilnya, tangannya yang gemetar meraih ponsel. Ia menelepon Bima. Bima, desisnya, suaranya tidak lagi terdengar angkuh, melainkan panik dan takut. Seseorang mencoba menghancurkan nama baik ibu. Serangan pertama telah mengenai sasarannya. Panggilan telepon dari Ibu Santi datang seperti badai kecil yang mengawali sebuah topan. Bima, yang sedang sibuk memilih kancing manset berlian untuk setelan pernikahannya, menjawabnya dengan nada sedikit tidak sabar. Ada apa, Bu? Aku sedang sibuk. Di seberang telepon, suara ibunya yang biasanya tenang dan penuh kendali, kini terdengar tajam dan panik. Sibuk? Reputasi ibu sedang diinjak-injak di depan semua orang dan kau bilang kau sibuk. Hardiknya. Ia menceritakan dengan cepat tentang bisik-bisik di pesta amal, tentang bagaimana orang-orang menatapnya dengan aneh, dan tentang gosip masa lalunya yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Bima mendengus. Ibu terlalu paranoid. Itu hanya orang-orang iri. Abaikan saja. Sebentar lagi kita akan menjadi keluarga terpandang, siapa yang berani bicara macam-macam. Bima, dalam keangkuhannya, tidak bisa melihat ini sebagai sebuah serangan. Baginya, Amel adalah masalah yang sudah selesai. Seorang wanita lemah yang sedang menangis di suatu tempat, tidak mungkin mampu melakukan hal seperti ini. Kau tidak mengerti, Bima. Rasanya berbeda. Jerit ibunya sebelum Bima memutus panggilan dengan alasan harus segera bersiap. Ia menganggap ibunya hanya bereaksi berlebihan. Sebuah kesalahan fatal. Di apartemen persembunyian mereka, Amel dan Alex menganalisis langkah mereka selanjutnya. Papan tulis mereka kini memiliki dua foto di tengahnya, Bima dan Siska. Ibu Santi sudah goyah, kata Alex. Serangan pada harga dirinya berhasil membuatnya panik. Sekarang, kita harus memecah aliansi utama mereka. Amel menatap foto Siska, wanita yang tersenyum angkuh di samping Bima. Amel mengenali tipe seperti Siska, gadis kaya yang terbiasa mendapatkan segalanya, yang harga dirinya dibangun di atas kekayaan dan status keluarganya. Kelemahan Siska adalah rasa tidak amannya, jelas Amel. Di balik semua keangkuhannya, dia sangat pencemburu dan takut tidak menjadi nomor satu. Tapi target kita sebenarnya bukan dia, melainkan ayahnya, Pak Tirtayasa. Amel menjelaskan bahwa Pak Tirtayasa adalah seorang pengusaha tua yang sangat cerdik dan protektif. Ia menyayangi Siska, tetapi lebih dari itu, ia menyayangi nama baik dan kelangsungan bisnis keluarganya. Pak Tirtayasa tidak akan mentolerir penipu di dalam keluarganya, tidak peduli betapa Siska mencintai pria itu. Jika kita bisa membuatnya ragu pada Bima, dia sendiri yang akan menghancurkan pernikahan ini dari dalam. Rencananya pun disusun. Mereka kembali menyelami data di dalam hard drive Bima. Kali ini, mereka mencari jejak-jejak keuangan yang mencurigakan. Mereka menemukan sebuah pola.
Bima sering meminjam uang dalam jumlah kecil dari beberapa orang, termasuk beberapa wanita, dengan janji keuntungan investasi yang tidak pernah terwujud. Mereka juga menemukan riwayat taruhan online dari beberapa tahun lalu. Jumlahnya tidak masif, tetapi polanya menunjukkan kecenderungan berjudi. Alex dengan cermat menyusun sebuah portofolio. Isinya bukan tuduhan, melainkan pertanyaan. Mereka mencetak beberapa laporan bank dengan transaksi keluar masuk yang aneh, menyorotinya dengan stabilo kuning. Mereka menambahkan beberapa salinan percakapan lama Bima yang membahas tentang proyek berisiko tinggi. Semua disajikan seolah-olah itu adalah hasil penyelidikan awal dari sebuah firma investigasi. Kita tidak menuduhnya sebagai penjudi atau penipu, jelas Alex. Kita hanya menyajikan data dan membiarkan pikiran Pak Tirtayasa yang curiga itu bekerja sendiri. Sebuah paket coklat tebal dan rapi dikirimkan ke kantor pusat Tirtayasa Group keesokan harinya. Paket itu tidak dialamatkan kepada sembarang orang, melainkan langsung ke meja Pak Tirtayasa, dengan label, pribadi dan rahasia. Pak Tirtayasa, seorang pria berusia akhir 50-an dengan tatapan mata setajam elang, membukanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya ia mengira itu adalah laporan bisnis biasa. Namun, saat melihat isinya, alisnya bertaut. Tidak ada nama pengirim, hanya selembar catatan yang diketik rapi. Seorang rekan bisnis yang baik selalu melakukan uji tuntas. Mungkin Anda ingin melihat lebih dekat riwayat keuangan calon menantu Anda sebelum semuanya terlambat. Pak Tirtayasa adalah orang yang sangat teliti. Ia tidak mudah percaya pada tuduhan anonim, tetapi ia juga tidak pernah mengabaikan peringatan. Dengan tenang, ia mulai memeriksa dokumen-dokumen di dalam paket itu satu persatu. Ia melihat pola transaksi yang tidak wajar, nama-nama wanita yang tidak ia kenal, dan istilah-istilah investasi yang ia tahu sering digunakan dalam skema Ponzi. Sebagai seorang pebisnis kawakan, ia tidak butuh waktu lama untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Ia tidak panik. Dengan dingin, ia mengangkat telepon dan menghubungi kepala tim keuangannya. Saya ingin Anda memeriksa beberapa transaksi dan nama ini. Lakukan secara diam-diam. Saya butuh laporannya di meja saya besok pagi. Keesokan harinya, laporan itu datang. Meskipun timnya tidak dapat membuktikan adanya kejahatan, mereka mengonfirmasi bahwa transaksi-transaksi itu nyata dan beberapa nama yang terkait dengan Bima memiliki reputasi yang kurang baik di dunia bisnis. Bagi Pak Tirtayasa, itu sudah cukup. Asap menandakan adanya api. Malam itu, ia memanggil Bima dan Siska untuk makan malam di kediaman utamanya, sebuah rumah megah yang lebih mirip istana. Suasana makan malam itu terasa sangat dingin. Setelah hidangan penutup disajikan, Pak Tirtayasa meletakkan serbetnya dan menatap Bima dengan pandangan menusuk. Bima, katanya dengan suara tenang yang mematikan. Aku selalu percaya bahwa fondasi bisnis dan keluarga yang baik adalah kejujuran. Hari ini, kejujuranmu sedang dipertanyakan. Ia kemudian mendorong map berisi hasil penyelidikannya ke seberang meja. Bima membukanya, dan wajahnya langsung pucat pasi. Ia melihat salinan transaksi banknya, nama-nama dari masa lalunya. Ini hanya kesalahpahaman, Pak, gagap Bima, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini fitnah dari orang yang iri dengan hubungan saya dan Siska. Siska menatap ayahnya dengan bingung, lalu merebut map itu dari tangan Bima. Matanya melebar saat melihat isinya. Ayah, apa ini? Bima, tanyanya dengan suara bergetar. Pak Tirtayasa tidak membiarkan Bima menjawab. Aku tidak bertanya apakah ini fitnah. Aku bertanya padamu, Bima. Jelaskan transaksi ini. Jelaskan siapa wanita-wanita ini. Jelaskan riwayat judimu. Setiap pertanyaan adalah sebuah pukulan telak. Bima mencoba berkelit, memberikan jawaban-jawaban yang berbelit-belit dan tidak meyakinkan. Namun, di hadapan tatapan dingin Pak Tirtayasa, semua kebohongannya terdengar kosong. Siska, melihat kepanikan di wajah Bima dan bukti yang tak terbantahkan di tangannya, akhirnya meledak. Jadi benar? Ayahku benar? Kau punya hutang judi? Siapa wanita-wanita ini, Bima? Jeritnya, rasa malunya berubah menjadi amarah. Jawab aku. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Bima dan Siska saling berteriak. Sementara Pak Tirtayasa hanya menonton dengan ekspresi jijik. Aliansi yang dibangun di atas keserakahan dan status itu kini retak hebat. Akhirnya, Pak Tirtayasa menggebrak meja. Cukup, bentaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia menatap Bima dengan tatapan tanpa ampun. Pernikahan ini tetap berjalan, hanya karena aku tidak ingin menanggung malu di depan ratusan tamu undangan. Tapi dengarkan aku baik-baik. Sampai kau bisa membersihkan namamu dan membuktikan setiap sen uangmu halal,
jangan pernah bermimpi menyentuh 1% pun dari aset keluarga Tirtayasa. Dan aku akan mengawasimu. Ancaman itu lebih menakutkan daripada pembatalan. Bima kini berada di bawah mikroskop seorang pria yang sangat berkuasa, yang sekarang membencinya. Racun keraguan telah bekerja, merusak segalanya dari dalam. Pagi hari pernikahan itu tiba, namun udara tidak dipenuhi dengan kegembiraan, melainkan dengan ketegangan yang pekat. Di suite hotel presidensial yang mewah, Bima berdiri di depan cermin, tetapi ia tidak melihat seorang pengantin pria yang bahagia. Ia melihat seorang pria yang terpojok. Pertengkarannya dengan Siska semalam berlanjut hingga larut, diisi dengan tuduhan dan air mata. Mereka akan menikah hari ini, tetapi hubungan mereka sudah terasa hampa. Di ruangan lain, Ibu Santi mondar-mandir dengan cemas. Gosip tentang masa lalunya belum juga reda, dan kini ditambah dengan masalah yang dibawa Bima dengan keluarga Tirtayasa. Ia bisa merasakan tatapan dingin dari besannya setiap kali mereka bertemu. Fondasi kerajaan baru yang mereka impikan ternyata dibangun di atas tanah yang longsor. Semuanya terasa salah. Siska, di ruang riasnya, didandani oleh para perias terbaik, tetapi matanya bengkak dan merah. Ia merasa dipermalukan dan dibohongi. Ia menikahi seorang pria yang reputasinya kini compang-camping di mata ayahnya sendiri. Pesta ini terasa lebih seperti sebuah kewajiban untuk menyelamatkan muka daripada sebuah perayaan cinta. Sementara para pengkhianat itu bergelut dengan drama internal mereka, di bagian lain kota, tim Alex bergerak dengan presisi militer. Pagi itu, Alex, dengan setelan jas paling tajamnya, berdiri di depan kantor kejaksaan. Ia tidak datang sendiri. Ia datang bersama timnya, membawa sebuah koper yang berisi bukti-bukti yang telah mereka susun rapi. Mereka tidak lagi hanya mencoba membela Amel, mereka kini secara resmi melancarkan serangan. Mereka mengajukan laporan pidana terhadap Bima Wijoyo dan Santi Wijoyo atas 3 tuduhan: penipuan, penggelapan dana, dan yang paling serius, memberikan laporan palsu kepada pihak berwajib yang merugikan nama baik Amel. Kartu truf mereka adalah rekaman audio dari hard drive Amel, yang telah diverifikasi keasliannya oleh seorang ahli forensik digital. Rekaman di mana Bima dengan jelas mengakui niatnya untuk menipu seorang wanita demi hartanya. Bukti ini menunjukkan adanya niat jahat yang terencana. Pak Jaksa, jelas Alex dengan tenang kepada seorang jaksa penuntut senior. Laporan polisi yang mereka buat terhadap klien saya hanyalah taktik untuk membungkam korban dan mengalihkan perhatian. Klien saya, yang baru saja melahirkan, kini harus menghadapi ancaman penjara karena fitnah keji mereka. Jaksa itu mendengarkan rekaman audio tersebut dengan saksama. Ekspresinya mengeras. Ia sudah menangani banyak kasus, dan ia bisa mencium bau kebusukan dari jarak 1 kilometer. Bukti audio itu, ditambah dengan bukti transfer dana yang sistematis dari rekening Amel ke vendor pernikahan, sudah lebih dari cukup untuk memulai penyelidikan serius. Mereka melakukan ini semua untuk membiayai pernikahan mewah yang sedang berlangsung hari ini. Tambah Alex, memberikan pukulan terakhir. Jaksa itu mengangguk. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menghilangkan barang bukti. Sebuah surat perintah penggeledahan dan penyitaan darurat pun segera dikeluarkan, ditujukan ke alamat kantor pusat Wijoyo Group, perusahaan milik keluarga Bima. Alex telah mengatur waktunya dengan sempurna. Kembali di kantor Wijoyo Group, suasana pagi itu berjalan seperti biasa. Para karyawan bekerja dengan tenang, tidak menyadari badai yang akan datang. Tepat pukul 10 pagi, saat Bima sedang memasang bunga di saku jasnya, beberapa mobil berwarna gelap berhenti di depan lobi gedung. Beberapa pria berpenampilan serius dengan rompi bertuliskan, "Kejaksaan," masuk ke dalam gedung, dipimpin oleh seorang penyidik senior. Mereka menunjukkan surat perintah kepada satpam yang terkejut, lalu langsung menuju ke ruang server dan ruang direksi. Manajer kantor, Pak Darman, seorang pria loyal yang sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarga Bima, mencoba menghalangi mereka dengan panik. "Ada apa ini? Bapak-bapak tidak bisa masuk begitu saja. Mana surat perintahnya?" Penyidik utama menunjukkan dokumen resmi itu di depan wajahnya. Mata Pak Darman melebar saat membaca nama Bima Wijoyo dan tuduhan penipuan tertera di sana. Para penyidik bergerak dengan efisien. Mereka menyegel ruang kerja Bima dan Ibu Santi. Tim IT mereka mulai menyalin data dari server utama, sementara yang lain mengemasi tumpukan dokumen keuangan, laptop, dan komputer. Karyawan yang lain hanya bisa menonton dengan mulut ternganga, beberapa mulai berbisik dan merekam dengan ponsel mereka secara diam-diam. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Pak Darman, dengan tangan gemetar, segera menelepon Bima. "Halo, Bima?" Sapanya di telepon, suaranya terdengar tercekat. "Pak Bima, gawat, Pak, ada orang dari kejaksaan di sini." "Di kantor?" Bima,
yang sedang menerima ucapan selamat dari seorang kerabat, tertawa kecil. Ada apa, Darman? Jangan bercanda. Aku sedang sibuk. Saya tidak bercanda, Pak. Seru Darman, suaranya nyaris berteriak, mengabaikan tatapan tajam dari para penyidik. Mereka menyita semuanya. Server, komputer Bapak, dokumen-dokumen. Mereka bilang ini terkait laporan penipuan. Nama Bapak disebut. Jantung Bima seolah berhenti berdetak. Ponselnya nyaris terlepas dari tangannya. Latar belakang suara di telepon Pak Darman terdengar gaduh. Ada suara-suara orang yang memberi perintah. Ini nyata. Ini sedang terjadi sekarang. Seluruh darah seakan surut dari wajahnya. Rencananya yang sempurna, dunianya yang mewah, semuanya mulai runtuh tepat di hari kemenangannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Jas mahal, rambut tertata rapi, senyum yang dipaksakan. Di balik topeng pengantin pria yang sukses itu, kini hanyalah seorang penipu yang ketakutan, yang jeratnya sudah terpasang di lehernya sendiri. Resepsi pernikahan dimulai dalam suasana yang aneh. Upacara janji suci yang seharusnya sakral terasa hambar dan terburu-buru. Bima mengucapkan sumpahnya dengan suara yang sedikit bergetar, pikirannya melayang ke kantornya yang kini disegel dan reputasinya yang hancur di dunia bisnis. Siska, dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya, merasakan tatapan tajam ayahnya menusuk punggungnya sepanjang acara. Ibu Santi, yang biasanya menjadi pusat perhatian dengan tawa dan sapaan hangatnya, kini lebih banyak diam, matanya terus mengawasi para tamu, mencoba membaca ekspresi mereka, mencari tanda-tanda cemoohan di balik senyum sopan mereka. Para tamu undangan, terutama dari kalangan pebisnis, sudah mendengar desas-desus tentang penggeledahan di kantor Wijoyo Group. Mereka datang, tetapi lebih karena rasa penasaran daripada simpati. Mereka berbisik di sudut-sudut ruangan, di balik gelas-gelas kristal dan kipas tangan, menjadikan keluarga mempelai sebagai tontonan utama. Di apartemennya, Amel memandang bayinya yang tertidur lelap di dalam boks di sampingnya. Ia merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada lagi amarah yang membara atau rasa sakit yang menyayat. Yang ada hanyalah sebuah tujuan yang jernih. Ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadi. Ini adalah tentang keadilan. Tentang memastikan bahwa orang-orang seperti Bima dan Ibu Santi tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Tentang menunjukkan pada putranya kelak, bahwa ibunya tidak pernah menyerah saat ditindas. Alex duduk di seberangnya, laptopnya terhubung ke beberapa layar monitor yang menampilkan denah ballroom hotel dan beberapa saluran komunikasi terenkripsi. Tim teknis sudah siap, Mel, katanya pelan. Dia akan mengambil alih sistem audiovisual tepat saat MC memberikan aba-aba. Semuanya tergantung padamu sekarang. Amel mengangguk. Ia sudah siap. Ia merapikan blus sederhananya, menyisir rambutnya, dan duduk tegak di kursi yang telah disiapkan di depan sebuah kamera berkualitas tinggi. Di belakangnya, latar belakangnya adalah dinding putih bersih. Tidak ada kemewahan, hanya kejujuran. Di ballroom hotel, setelah para tamu menyantap hidangan pembuka, seorang pembawa acara dengan suara yang ceria dan dibuat-buat naik ke atas panggung. Para hadirin sekalian yang berbahagia, serunya, mencoba memecah suasana yang kaku. Kini tibalah saat yang kita nanti-nantikan. Sebuah persembahan cinta, sebuah kilas balik perjalanan asmara kedua mempelai kita yang terkasih, Bima dan Siska. Mari kita saksikan bersama. Musik romantis yang lembut mulai mengalun. Lampu-lampu ballroom sedikit diredupkan, mengarahkan semua perhatian ke dua layar proyektor raksasa yang mengapit panggung pelaminan. Bima dan Siska berdiri, mencoba tersenyum bahagia sambil berpegangan tangan. Para tamu mengangkat ponsel mereka, siap mengabadikan momen yang mereka kira akan indah itu. Ibu Santi menarik napas lega, berharap video ini bisa memperbaiki suasana dan mengembalikan citra sempurna yang ingin ia tampilkan. Namun, yang muncul di layar bukanlah foto-foto liburan Bima dan Siska di Eropa. Musik romantis itu berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan total yang terasa memekakan telinga. Layar yang tadinya menampilkan logo monogram BNDES, berkedip sesaat, lalu berubah menjadi hitam. Para tamu bergumam, mengira ada kesalahan teknis. Petugas hotel tampak panik. Bima menatap tajam ke arah ruang kontrol audio, wajahnya menegang. Dan kemudian, gambar itu muncul. Bukan gambar statis, melainkan sebuah siaran langsung. Gambarnya sangat jernih, menampilkan sebuah ruangan sederhana yang terang benderang. Di tengah ruangan itu, duduk seorang wanita. Amel. Ia tampak tenang, wajahnya memancarkan kekuatan yang sunyi. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun rapi, dan di pelukannya, ia menggendong seorang bayi yang baru lahir yang sedang tertidur pulas. Seluruh isi ballroom terdiam. Para tamu menurunkan ponsel mereka, mata mereka terpaku pada layar.
Kontras antara kemewahan palsu di panggung pelaminan dan kesederhanaan yang tulus di layar itu begitu menusuk. Bima membeku di tempatnya, darah seolah surut dari wajahnya. Siska menatap layar dengan mulut sedikit terbuka, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu Santi terkesiap, tangannya menutup mulutnya dengan ngeri. Kemudian, Amel mulai berbicara. Suaranya, yang dialirkan langsung melalui sistem pengeras suara canggih di ballroom itu, terdengar sangat jernih, tenang, dan memenuhi setiap sudut ruangan. Tidak ada nada histeris atau marah. Hanya ada ketenangan yang mematikan. "Selamat malam para tamu terhormat," sapanya, matanya menatap lurus ke kamera, seolah menatap langsung ke setiap orang di ruangan itu. "Maaf telah mengganggu pesta Anda. Nama saya Amelinda Sari. Bagi sebagian dari Anda yang belum tahu, saya adalah istri pertama dari pria yang sedang berdiri di atas panggung itu, Bima Wijoyo." Gelombang kejutan yang sunyi menyapu seluruh ruangan. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Amel melanjutkan, suaranya tetap stabil. "Dan ini," katanya sambil menunduk menatap bayi di pelukannya dengan penuh kasih, "adalah putra kami. Ia lahir tepat saat ayahnya sedang mengucapkan janji suci kepada wanita lain." Kali ini, bisikan itu berubah menjadi gumaman keterkejutan yang lebih keras. Amel mengangkat kepalanya lagi, kembali menatap kamera. "Saya tidak akan mengambil banyak waktu Anda. Saya hanya ingin, sebagai wanita yang hasil kerja kerasnya telah membiayai perayaan indah malam ini, untuk mempersembahkan sebuah video. Sebuah klarifikasi, jika Anda berkenan. Anggap saja ini, hadiah pernikahan dari saya." Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya yang berkilat dingin. "Selamat menikmati pertunjukannya." Sesaat setelah Amel menyelesaikan kalimatnya, siaran langsung itu berakhir. Layar kembali menjadi hitam selama sepersekian detik yang terasa sangat panjang. Keheningan di dalam ballroom begitu pekat, seolah semua orang menahan napas secara bersamaan. Bima, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, berteriak panik ke arah petugas hotel. "Matikan! Matikan layarnya sekarang!" Tetapi sudah terlambat. Sebelum ada yang bisa bergerak, layar itu kembali menyala, dan sebuah suara yang familiar memenuhi ruangan. Suara Bima sendiri. Tidak ada gambar, hanya gelombang suara visual dan subtitle yang jelas di bagian bawah layar. Itu adalah rekaman audio dari hard drive Amel. Suara Bima yang lebih muda terdengar tertawa bersama teman-temannya. Buat dia jatuh cinta mati-matian. Buat dia percaya bahwa kau adalah dunianya, dan ketika kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan dan menemukan target yang lebih besar, kau tinggal pergi. Para tamu saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan kebingungan dan awal dari sebuah kengerian. Kemudian, layar berganti. Sebuah presentasi yang dibuat dengan sangat profesional muncul, menampilkan salinan laporan bank. Panah-panah merah yang tebal bergerak secara dramatis, menunjukkan aliran dana yang keluar dari rekening bertanda, tabungan bersama Amel Bima. Panah itu mengalir ke rekening pribadi Ibu Santi, lalu bercabang lagi, mengalir deras ke rekening-rekening dengan nama yang kini sangat dikenali oleh para tamu. Nama hotel tempat mereka berada, nama perencana pernikahan terkenal yang mengatur acara itu, nama desainer gaun yang dipakai Siska, dan nama catering mewah yang hidangannya baru saja mereka santap. Bukti itu tak terbantahkan. Mereka semua sedang berpesta di atas penderitaan seorang wanita yang baru saja melahirkan. Rasa mual kolektif mulai terasa di antara para hadirin. Ini bukan lagi sekadar skandal perselingkuhan, ini adalah perampokan yang keji. Seolah itu belum cukup. Adegan berikutnya menampilkan salinan laporan polisi yang diajukan Bima dan Ibu Santi terhadap Amel, dengan tuduhan penggelapan dana terpampang jelas di sana. Tanggal laporan itu hanya beberapa hari sebelum pernikahan. Para tamu terkesiap. Kini mereka mengerti, itu bukan hanya perampokan, tetapi juga sebuah fitnah yang dirancang untuk menghancurkan korban secara total. Bima gemetar hebat, ia mencoba berjalan turun dari panggung tetapi kakinya terasa seperti jeli. Ibu Santi terisak pelan, reputasinya yang ia bangun seumur hidup kini menjadi abu dalam hitungan menit. Siska menatap Bima dengan kebencian murni. "Kau bilang dia pergi begitu saja. Kau bilang dia yang mencuri uangmu," desisnya. Dan kemudian, datanglah pukulan terakhir, yang paling mematikan. Layar menampilkan sebuah video, kualitasnya sedikit kasar, sepertinya dari kamera keamanan atau ponsel. Video itu menunjukkan Siska yang sedang berbicara di telepon dengan salah seorang temannya di sebuah kafe. Suaranya terdengar jernih dan sombong, penuh dengan kemenangan yang kejam. "Tentu saja aku tahu dia sedang hamil tua," kata Siska dalam rekaman itu, diiringi tawa kecil yang sinis. "Justru bagus. Kan? Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, terlalu sibuk mengurus perutnya. Saat dia sadar, Bima dan semua hartanya sudah menjadi milikku.
Dia pantas mendapatkannya karena terlalu bodoh dan naif. Itulah momen yang menghancurkan segalanya. Siska bukan lagi korban dari seorang pria penipu. Ia adalah partner, seorang konspirator yang sama jahatnya. Ia adalah ular yang ikut merencanakan serangan. Seluruh simpati yang mungkin masih tersisa untuknya langsung lenyap. Para tamu menatapnya dengan pandangan jijik. Saat itulah ayahnya, Pak Tirtayasa, bergerak. Wajahnya yang tenang kini berubah menjadi topeng amarah yang dingin. Ia tidak berjalan, ia berbaris menuju panggung dengan langkah-langkah yang mantap. Ruangan kembali sunyi, semua mata tertuju padanya. Ia mengabaikan Bima dan Ibu Santi seolah mereka tidak ada. Ia berhenti tepat di depan putrinya, Siska. Ayah, itu tidak benar, itu rekayasa. Isak Siska mencoba meraih lengan ayahnya. Pak Tirtayasa menepisnya dengan kasar. Suaranya tidak keras, tetapi dingin dan menusuk, terdengar oleh semua orang di barisan depan. Kau, katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Telah mempermalukan nama Tirtayasa. Kau telah menyeret nama keluarga ini ke dalam lumpur kejahatan yang menjijikan ini. Ia menatap Siska dengan pandangan yang sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang seorang ayah. Mulai detik ini, lanjutnya, suaranya sedikit meninggi agar semua orang bisa mendengar. Kau bukan lagi putriku. Siska menjerit seolah ditampar. Itu adalah hukuman yang lebih buruk dari apapun. Kehilangan nama, kehilangan status, kehilangan identitas. Saat itulah, di puncak kekacauan itu, pintu utama ballroom didorong terbuka dengan keras. Beberapa petugas polisi berseragam, diikuti oleh para penyidik berompi dari kejaksaan yang sebelumnya menggerebek kantor Bima, masuk ke dalam ruangan. Mereka berjalan dengan tenang namun penuh wibawa, langsung menuju ke arah panggung yang kini telah berubah menjadi panggung sandiwara kehancuran. Pesta telah berakhir, dan pengadilan akan segera dimulai. Kedatangan polisi mengubah kekacauan yang riuh menjadi sebuah drama yang sunyi dan menegangkan. Para tamu yang tadinya berteriak dan berbisik kini terdiam, ponsel mereka masih menyala, merekam setiap detik dari peristiwa yang luar biasa ini. Pemimpin tim penyidik, seorang pria parubaya dengan wajah tegas, berjalan lurus ke arah Bima dan Ibu Santi, mengabaikan Siska yang masih terisak di lantai panggung. Bima Wijoyo dan Santi Wijoyo, katanya dengan suara yang jelas dan berwibawa, tanpa emosi. Anda kami amankan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dana, dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Anda berhak untuk diam. Bima, yang tadinya lumpuh karena syok, tiba-tiba tersadar. Tunggu. Anda tidak tahu siapa saya? Saya kenal. Ia mencoba menyebut nama seorang pejabat, sebuah gertakan terakhir yang menyedihkan. Penyidik itu bahkan tidak berkedip. Semua bisa Anda jelaskan nanti di kantor, katanya, sambil memberi isyarat kepada dua petugas di belakangnya. Momen ketika borgol logam yang dingin itu diklik di pergelangan tangan Bima adalah suara kehancuran mutlak. Kilatan lampu kamera dari ponsel para tamu menjadi semakin intens. Ibu Santi, melihat putranya diborgol, akhirnya kehilangan semua kendali dirinya. Ia menjerit, bukan jeritan kemarahan, tetapi jeritan putus asa yang melengking. Tidak. Jangan sentuh anakku. Ini semua salah paham. Ini semua salah perempuan itu, teriaknya sambil mencoba melawan. Namun, perlawanannya sia-sia. Seorang polwan dengan sigap menahannya dan memasangkan borgol di tangannya juga. Gaun malamnya yang mahal dan perhiasannya yang berkilauan kini menjadi kontras yang ironis dengan borgol di tangannya. Citra wanita agung yang ia bangun seumur hidupnya hancur lebur menjadi debu. Sementara itu, Siska ditinggalkan sendirian di atas panggung. Ayahnya, Pak Tirtayasa, telah berjalan turun dari panggung tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ia berjalan lurus melewati kerumunan, memerintahkan ajudannya untuk menyiapkan mobil, meninggalkan putrinya di tengah-tengah reruntuhan pesta pernikahannya. Para tamu undangan, yang tadinya adalah teman-teman dan kolega keluarganya, kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Tak ada satupun yang mendekat untuk menghiburnya. Ia telah menjadi racun, aib yang harus dihindari. Gaun pengantinnya yang indah seharga ratusan juta rupiah kini terasa seperti kain karung yang kasar, dan tiara di rambutnya terasa seperti mahkota duri. Ia telah mendapatkan semua yang ia inginkan, dan dalam prosesnya, ia kehilangan segalanya. Perjalanan Bima dan Ibu Santi dari ballroom ke lobi hotel adalah sebuah parade kehinaan. Para tamu membentuk jalan bagi mereka, bukan karena hormat, tetapi agar bisa merekam dengan lebih jelas. Saat pintu lobi terbuka, badai yang sesungguhnya menyambut mereka. Puluhan wartawan dan juru kamera, yang rupanya telah diberi informasi oleh Heru sang investigator, sudah menunggu.
Lampu kilat menyambar-nyambar tanpa henti, menyilaukan mata. Mik-mik disodorkan ke wajah mereka. Pak Bima, benarkah Anda menipu istri pertama Anda? Ibu Santi, apakah benar pesta ini dibiayai dari uang menantu Anda? Bagaimana tanggapan keluarga Tirtayasa? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujani mereka seperti peluru. Bima hanya bisa menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ibu Santi, di sisi lain, justru mengangkat kepalanya, matanya yang bengkak menatap liar ke arah kamera, sebuah pemandangan tragis dari keangkuhan yang hancur. Momen itu, gambar seorang ibu dan anak digiring ke mobil polisi dari pesta pernikahan mereka sendiri, menjadi gambar ikonik yang akan menghiasi halaman depan semua media keesokan harinya. Berita itu meledak di internet. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tagar pesta pengkhianat menjadi trending topik nomor 1. Video yang diputar Amel di pesta itu bocor dan menjadi viral, ditonton dan dibagikan jutaan kali. Setiap detail dari pengkhianatan itu dikuliti habis oleh para netizen. Akun media sosial Bima, Siska, dan Ibu Santi diserbu dengan hujatan. Perusahaan Wijoyo Group dan Tirtayasa Group menjadi bulan-bulanan. Harga saham perusahaan Tirtayasa anjlok pada pembukaan pasar keesokan harinya. Mitra-mitra bisnis mulai menjaga jarak. Badai yang diciptakan Amel tidak hanya menghancurkan para pelaku, tetapi juga meruntuhkan pilar-pilar kekuasaan yang menyokong mereka. Malam itu, di sebuah ruang interogasi yang dingin dan berbau disinfektan, Bima dan Ibu Santi duduk saling berhadapan, menunggu pengacara mereka datang. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kekuasaan. Hanya ada 2 orang yang putus asa di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Keheningan di antara mereka pecah saat Bima akhirnya menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua salah ibu, desisnya, suaranya serak. Ide ibu untuk menggunakan uang Amel. Ide ibu untuk menjebaknya dengan laporan polisi. Kalau saja ibu tidak serakah. Ibu Santi, yang tadinya hanya menatap kosong, langsung tersulut amarah. Salahku, pekiknya, suaranya melengking. Kau yang tidak becus. Kau yang meninggalkan jejak di mana-mana seperti amatiran. Kau yang terlalu sombong hingga meremehkan perempuan itu. Aku membesarkanmu untuk menjadi pemenang, bukan pecundang bodoh sepertimu. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, melemparkan semua kesalahan dan kegagalan mereka kepada satu sama lain. Persekutuan serakah mereka, yang pernah begitu solid, kini telah hancur. Di tengah kehancuran total, yang tersisa hanyalah racun kebencian di antara mereka, terkurung bersama di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. 1 tahun kemudian, pemandangan dari jendela kaca setinggi dinding itu adalah panorama kota Jakarta yang sibuk, dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang menantang awan. Di dalam ruangan itu, suasananya tenang dan penuh kendali. Ini adalah ruang rapat Dewan Direksi di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran prestisius. Di ujung meja rapat yang panjang, duduk seorang wanita yang memancarkan aura kepercayaan diri dan kecerdasan. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dipotong dengan sempurna, rambutnya ditata rapi, dan tatapan matanya tajam saat ia memberikan presentasi akhir kepada para investor. Wanita itu adalah Amel. Dengan mengakuisisi aset-aset logistik mereka yang terdiskon dan merevitalisasi rantai pasokan dengan sistem baru kita, saya proyeksikan kita akan mencapai profitabilitas penuh pada kuartal keempat, katanya, suaranya tegas dan meyakinkan. Para investor mengangguk setuju, terkesan oleh visi dan ketajamannya. Rapat ditutup dengan jabat tangan dan kesepakatan bernilai miliaran rupiah. Transformasi Amel dalam 1 tahun terakhir sungguh luar biasa. Setelah malam pembalasannya, proses hukum berjalan sesuai harapan. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Amel tidak hanya memenangkan gugatan perdatanya, mendapatkan kembali semua uangnya ditambah ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar, tetapi ia juga menjadi saksi kunci dalam kasus pidana yang menjerat Bima dan Ibu Santi. Mereka berdua dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Di persidangan, Bima tampak seperti pria yang patah, sementara Ibu Santi terus menyangkal segalanya dengan delusi keagungan hingga palu hakim diketuk. Mereka kini mendekam di penjara, menua dalam penyesalan dan keterasingan. Amel bisa saja berhenti di sana, hidup nyaman dari uang ganti rugi. Namun, ia memilih jalan yang berbeda. Ia melihat peluang di tengah krisis. Wijoyo Group, perusahaan keluarga Bima, bangkrut total setelah skandal itu. Dengan cerdik, Amel menggunakan sebagian uangnya untuk membeli aset-aset terbaik perusahaan itu yang dilelang dengan harga murah. Ia tidak meneruskan nama Wijoyo. Ia membangun sebuah perusahaan baru dari nol, di atas puing-puing perusahaan yang pernah menindasnya. Ia menamainya Arkana Group, diambil dari nama tengah putranya. Di bawah kepemimpinannya yang inovatif dan etis,
perusahaan itu tumbuh dengan pesat, menjadi simbol kebangkitan dan kekuatan. Nasib Siska berbeda. Keluarganya berhasil melindunginya dari tuntutan hukum untuk menghindari skandal yang lebih dalam, tetapi ia harus membayar harga yang mahal. Ia diasingkan, dikirim untuk tinggal di luar negeri dengan tunjangan yang sangat minim. Namanya dicoret dari daftar ahli waris Tirtayasa. Ia kehilangan segalanya, status sosial, teman-teman, dan yang paling penting, rasa hormat dari ayahnya sendiri. Terakhir kali Amel mendengar kabarnya, Siska hidup dalam kesendirian yang menyedihkan, terus-menerus dihantui oleh bayangan kesuksesan Amel yang sesekali muncul di majalah-majalah bisnis internasional. Setelah para investor meninggalkan ruang rapat, pintu terbuka dan Alex masuk sambil tersenyum. "Kerja bagus, bos," katanya. Hubungan mereka telah berkembang menjadi persahabatan yang solid dan kemitraan profesional yang tak terkalahkan. Alex kini menjabat sebagai kepala penasihat hukum di Arkana Group. "Kau sudah lihat Arka hari ini?" tanya Amel. Senyum lembut akhirnya muncul di wajahnya, melunakkan ekspresi pebisnisnya yang tangguh. Alex tertawa. "Tentu saja. Dia sedang sibuk, mengakuisisi menara balok di ruang bermainmu." Di salah satu sudut kantor CEO Amel yang luas dan minimalis, terdapat sebuah area bermain yang aman dan nyaman. Amel berjalan ke sana, melepaskan blazernya. Putranya, yang kini sudah menjadi seorang balita yang aktif, berlari kecil menyambutnya sambil tertawa riang. Amel mengangkatnya dan memeluknya dengan erat. Inilah alasan dari semua perjuangannya. Amel berdiri di depan jendela kaca raksasanya, menggendong putranya. Ia menatap hamparan kota di bawahnya. Setahun yang lalu, ia berada di titik terendah dalam hidupnya, dikhianati, difitnah, dan nyaris kehilangan segalanya. Hari ini, ia berdiri di puncak, bukan karena warisan atau keberuntungan, tetapi karena kekuatannya sendiri. Ia tidak lagi merasakan kebencian atau dendam. Perasaan itu telah lama hilang, digantikan oleh rasa damai dan kepuasan yang mendalam. Pembalasan dendam terbaiknya bukanlah melihat musuh-musuhnya jatuh. Pembalasan dendam terbaiknya adalah kebahagiaan dan kesuksesannya sendiri. Ia telah mengubah racun pengkhianatan menjadi fondasi sebuah kerajaan. Sambil menunjuk ke arah gedung-gedung di bawah, ia berbisik kepada putranya, "Lihat, sayang. Suatu hari nanti, ini semua akan menjadi milikmu. Bukan karena kau terlahir sebagai pangeran, tapi karena ibumu belajar bagaimana cara menjadi seorang ratu." Ia tersenyum, senyum tulus seorang pemenang sejati yang telah menemukan takdirnya sendiri. Fajar yang baru telah tiba, dan ia adalah sang maharani. 5 tahun kemudian, langit senja di atas Jakarta melukiskan gradasi warna jingga dan ungu, menjadi latar yang sempurna untuk pemandangan di sebuah taman pribadi yang luas dan terawat. Tawa riang seorang anak kecil memecah keheningan sore itu, berlarian di atas rumput hijau sambil mengejar seekor kupu-kupu. Anak itu adalah Arkana, kini berusia 6 tahun, dengan mata yang berbinar-binar penuh kehidupan, sama seperti ibunya. Amel memperhatikannya dari teras belakang rumahnya yang megah namun hangat, sebuah cangkir teh melati di tangannya. Ia tidak lagi mengenakan setelan bisnis yang kaku. Hari ini, ia hanya seorang ibu yang sedang menikmati waktu bersama putranya, mengenakan gaun katun sederhana yang melambai-lambai di tiup angin sepau-sepau. Kesuksesan Arkana Group telah melampaui semua proyeksi. Namun, pencapaian terbesar Amel bukanlah angka-angka di laporan keuangan. Itu adalah Yayasan Amelinda, sebuah lembaga amal yang ia dirikan untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi para ibu tunggal dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah perisai bagi orang lain, memastikan tidak ada lagi wanita yang harus merasakan keputusasaan yang pernah ia alami sendirian. Alex, yang kini sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, masih menjadi sahabat terdekatnya. Ia dan keluarganya sering berkunjung, dan Alex telah menjadi sosok, paman Alex, yang dipuja oleh Arka. Ikatan mereka adalah bukti bahwa hubungan yang tulus tidak selalu harus romantis, tetapi bisa menjadi fondasi dukungan yang tak tergoyahkan seumur hidup. Suatu sore, saat sedang berbelanja di sebuah supermarket kelas menengah untuk membeli bahan kue kesukaan Arka, Amel tanpa sengaja melihat sosok yang familiar di kasir sebelah. Wanita itu tampak lebih tua dari usianya, dengan rambut kusam yang diikat seadanya dan pakaian yang pudar warnanya. Tangannya yang tanpa perhiasan gemetar saat menghitung beberapa lembar uang receh untuk membayar sebungkus mie instan. Butuh beberapa saat bagi Amel untuk mengenalinya. Itu adalah Siska. Tidak ada lagi jejak keangkuhan di wajahnya, hanya ada garis-garis kelelahan dan kepahitan. Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Siska, Amel melihat kilat keterkejutan, rasa malu yang mendalam, dan iri hati yang tak terucapkan, sebelum Siska cepat-cepat membuang muka dan bergegas pergi, menghilang di antara keramaian.
Amel tidak merasakan kemenangan, hanya sebuah kesedihan yang samar. Karma, ternyata, bukanlah sebuah ledakan yang dahsyat, melainkan sebuah erosi yang lambat dan sunyi, yang mengikis segalanya hingga tak bersisa. Tentang Bima dan Ibu Santi, berita terakhir datang beberapa bulan lalu. Ibu Santi meninggal dunia di klinik penjara, karena komplikasi penyakit yang sudah lama dideritanya. Ia pergi dalam kesendirian, tanpa ada satu orang pun yang menjenguknya. Permohonan pembebasan bersyarat Bima ditolak untuk kedua kalinya. Menurut berita, ia menjadi pria pendiam yang selalu menunduk, hancur oleh rasa bersalah dan penyesalan yang datang terlambat. Nama mereka telah lama dilupakan oleh dunia, hanya menjadi catatan kaki dalam sebuah skandal yang pernah menggemparkan kota. "Bunda," panggil Arka, berlari ke arahnya sambil memegang sebuah bunga dandelion. "Lihat." Arka mau tiup, biar keinginan Arka terkabul. Amel tersenyum, berjongkok untuk menyamai tinggi putranya. "Oh ya? Apa keinginanmu, sayang?" Arka memejamkan matanya erat-erat, lalu meniup bunga itu dengan sekuat tenaga, membuat benih-benihnya terbang menari-nari di udara senja. Setelah itu, ia membuka matanya dan menatap Amel. "Arka cuma mau bunda bahagia. Selalu." Hati Amel menghangat. Ia menarik putranya ke dalam pelukannya, mencium puncak kepalanya yang wangi. Ia menatap benih-benih dandelion yang terbang menjauh, masing-masing membawa harapan baru. Keinginannya sudah lama terkabul. Ia tidak lagi melihat ke belakang, pada reruntuhan masa lalunya. Karena di hadapannya, dalam pelukannya, adalah masa depannya. Sebuah masa depan yang ia bangun sendiri, bukan dari abu pembalasan dendam, melainkan dari fondasi cinta, ketahanan, dan kekuatan seorang wanita yang memilih untuk bangkit, yang memilih untuk bangkit, yang memilih untuk bangkit, yang memilih untuk bangkit, yang memilih untuk bangkit.